Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat ya, walafiat beserta keluarga Anda di mana saja Anda berada. Kita pada kesempatan ini akan membahas jenis leguminosa hijauan pakan ternak. Nah, leguminosa pertama yang kita akan bahas adalah Flaminia macrophylla. Nama umum legum ini adalah hap-hapan kalau di Sunda atau pokepokan ya. Nah ini namanya kalau nama daerah itu lucu dan kadang-kadang kita tidak bisa berkomunikasi di tempat yang lain. Mungkin di daerah lain ada nama yang mungkin berbeda dengan yang di daerah Jawa Barat ataupun Jawa Timur, dan mungkin di Bengkulu akan mempunyai nama yang berbeda. Nah, ciri tumbuhan ini atau leguminosa ini adalah erect ya, tegak ya. Daunnya bertipe trifoliate dan bunganya berbentuk bola. Nah, Flaminia macrophylla ini adalah semak berkayu, berakar dalam, tingginya bisa mencapai 1 sampai dengan 4 meter. Beranak daun 3 dengan tangkai daun berlubang sempit, bersayap, dan panjang tangkai daun 10 cm. Anak daun berbentuk lanset, ya. Kemudian panjangnya bisa 6 sampai 16 cm dengan lebar antara 4 sampai 7 cm. Daging daun seperti kertas dia. Ya, kalau Anda melihat kertas itu daging daunnya lembaran seperti lembaran kertas. Urat daun berambut halus, daun berwarna hijau tua. Nah, Anda bisa lihat di gambar ini ya penampakan dari Flaminia macrophylla. Misalnya Anda bisa identifikasi di tempat Anda, oh Pak, di tempat kami ada. Nah, ini adalah gambar atau gambaran dari Flaminia macrophylla. Nah, bagaimana pembungaan atau perbungaan ya? Ini termasuk majemuk ya, bunga majemuk, aksiler tak berbatas ya. Kemudian posisi bunga dia duduk, kemudian panjangnya antara 2,5 sampai 10 cm. Ini adalah bunganya ya. Dia agak keunguan, ada merahnya ya. Permukaannya halus seperti sutra ya, makanya sangat indah sekali kalau Anda bisa ada kesempatan melihat ya. Kemudian daun-daun penumpu berbentuk bulat telur dan panjang 3 sampai 6 mm. Daun mahkota hijau dan panjang antara 6 sampai 13 mm dengan 5 lobus. Lobus berbentuk lanset. Daun mahkota kehijauan umumnya berbentuk corong dan memiliki urat paralel merah yang jelas ya. Lalu urat-uratnya itu paralel merah itu sangat jelas. Ini adalah gambar bunganya. Buah polong kering pecah, memanjang, panjangnya antara 8 sampai 15 mm dan lebar 5 mm, mengandung 2 biji biasanya. Biji berbentuk bundar dengan diameter biji antara 2 sampai 3 mm, berwarna hitam mengkilap. Itu gambaran dari bunga dan biji macrophylla ya. Oke. Yang kedua itu adalah Gemelina arborea. Nah, ini termasuk famili Verbenaceae ya. Disebut juga dengan Yemane. Kemudian ada yang jelas menyebut juga Gamari
Dan kalau di kita sering atau di Jawa itu sering disebut dengan tanaman jati putih. Kenapa disebut jati putih? Karena awetnya atau kayunya mirip kayu jati. Tapi tidak sebagus kalau yang jati ya beneran ya, ini di bawahnya kelasnya. Ya, jadi jati putih ini tidak sebagus tetapi mirip lah ya. Kalau ininya awetnya kalau kita ini mirip lah ya, tapi tidak sebagus yang jati sebenarnya untuk kayunya. Asalnya dari mana? Asalnya itu dari India ya. Kemudian penyebarannya meliputi di Pakistan. Dulunya India dan Pakistan itu jadi satu ya. Wajar kalau misalnya berasal dari India menyebar ke Pakistan sampai ke Kamboja, Thailand, Sri Lanka, dan Cina Selatan termasuk ke Indonesia. Tumbuh baik pada ketinggian 90 sampai 900 meter dari permukaan laut. Keadaan khusus seperti di lembah Sri Lanka misalnya, ini di daerah Sri Lanka itu bisa tumbuh di ketinggian 1500 meter dari permukaan laut. Dengan curah hujan tahunan ya yang diinginkan dari Dumelina arborea ini antara 760 sampai 4500 mm. Nah, pohonnya seperti apa? Pohonnya seperti bulat dan lurus dan tidak berbanir dengan ketinggian mencapai 30 meter, bisa sangat tinggi ya. Kemudian diameternya antara 100 cm dan berbatang bebas cabang ya, sekitar 15 meter. Jadi ke atas itu biasa lurus seperti di gambar ya. Ini sangat indah kalau misalnya diatur, bisa ditata, itu sangat rapi sekali karena memang pohon ini bisa lurus ya. Tajuk menyerupai kerucut, tidak teratur dengan cabang banyak. Daur tanaman ini untuk bahan baku pulp misalnya, bahan baku ini terus pabrik pulp atau pabrik ini ya untuk kertas ya. Dan non pulp itu bisa 15 tahun. Jadi maksudnya seperti ini ya. Kalau misalnya mau dijadikan bubur kertas itu dipanen bisa 8 tahun. Tetapi kalau untuk non pulp misalnya digunakan untuk bahan bangunan itu sebaiknya bisa dipanen 15 tahunan. Nah, Camelina ini dapat berbuah setelah berumur 4 tahun. Dia sudah mulai berbuah, yaitu setahun sekali antara bulan April sampai bulan Juli. Ya, jadi ada kisarannya April Juli itu dia akan berbuah dan bisa dijadikan bibit. Yang berikutnya, nah ini yang menjadi andalan sebetulnya di daerah kita ya, Sesbania glandiflora atau dikenal dengan nama turi. Ya, bentuknya seperti ini, Anda pasti tahu gitu ya. Melihat sangat bagus, sangat indah bunganya, ada yang berwarna merah dan berwarna putih ya. Nah, turi ini atau Sesbania glandiflora ini mempunyai palatabilitas yang tinggi atau sangat disukai oleh ternak ya. Ini salah satu kegemaran ya, termasuk ternak juga mempunyai makanan favorit tentunya ya. Jangan hanya manusia saja mempunyai makanan favorit, ternyata ternak juga ya. Ini salah satu unggulan sebetulnya bisa diberikan kepada ternak, sumber leguminosa pohon yang sangat digemari oleh ternak ya, baik sapi, kambing ataupun yang lain ya, yang jenis ruminansia yang lain. Kemudian tumbuh secara tegak ya dengan daun bertipe variegate ya, dan bunganya berbentuk trompet. Ini bunganya bagus ya, yang merahnya itu bagus, putihnya putih bersih sekali.
Tanaman ini bunganya besar berwarna putih, tapi juga ada yang merah ataupun ungu. Ya. Buahnya berbentuk polong panjang, daun majemuk kecil dan bulat, lebih besar dari lamtoro. Ya. Daun majemuknya biasanya kecil ya, tapi lebih besar dari lamtoro dan bulat ya. Dapat tumbuh di daerah kering dan tanah marginal. Ini yang sangat baik ya, terutama di daerah kita itu kan banyak di daerah kering. Ini banyak ditanam di daerah Madura ya, daerah-daerah kering misalnya di NTT, NTB yang memang curah hujannya sangat sedikit dan tanahnya biasanya tanah marginal ya. Kalau Anda berkesempatan ke Madura itu banyak sekali tanaman turi ini, dan biasanya saat musim kemarau ini menjadi andalan karena memang masih ada daunnya. Jadi itulah keunggulan dari leguminosa pohon itu, pada saat musim kemarau kita masih bisa memanfaatkan hijauannya. Tetapi untuk rumput-rumputan atau dari jenis Gramineae biasanya sudah tidak ada lagi, sudah banyak yang ini yang sudah mati bahkan ya, sudah mati. Nah, berikutnya sama ya, Sesbania sesban. Sama-sama sesbanianya. Nah, tanaman ini sering disebut dengan pohon jayanti ya. Hati-hati, ini kadang-kadang kan ada nama orang yang namanya Jayanti. Nah, ini harus hati-hati ya, pohon Jayanti beda. Sama dengan juga orang juga ada yang memberikan nama Mawar, ya, Melati, ya. Ini juga Jayanti, tetapi jangan oh kamu kalau memang ada namanya orang Jayanti jangan dibilangin kamu nama pohon ya, nanti tersinggung ya. Kemudian pohon Jayanti ini merupakan perdu ya, hampir mirip dengan tadi turi ya, Sesbania grandiflora, atau pohon kecil dengan tinggi 2-6 meter, bercabang dan tumbuhnya sangat cepat ya. Daun majemuk menyirip dengan 7-25 pasang anak daun. Anak daun berbentuk garis memanjang, bertangkai pendek, ujungnya bulat dan tepinya rata. Bunga yang muncul dalam tandaan biasanya dan berwarna kuning, bagus ya. Bunga buah polong dalam bentuk polong hampir mirip-mirip dengan Sesbania, dengan turi tadi, grandiflora ya. Tumbuh menggantung dan berbentuk garis dia nih. Ininya ya. Kemudian berikutnya adalah leguminosa pohon yang lain yang sering ini termasuk dibuat untuk di taman ya, peneduh di taman, dan karena memang bunganya bagus ya. Itu Bauhinia purpurea. Bauhinia purpurea. Tanaman ini sering disebut sebagai tanaman tayuman. Tayuman merupakan salah satu pohon legum tahunan yang memiliki daun yang simpel. Ya, ini banyak di kota-kota besar yang memang dijadikan di sepadan jalan, memang indah ya. Kalau di tempat lain ada sakura, nah di Indonesia bisa ditanam ini dan sangat indah ya. Apabila tumbuh tingginya dapat mencapai 17 kaki dengan tipe tumbuh erek tegak atau ini ya, menjulang ke atas. Bentuk bunga tayuman adalah Papilionaceae. Tayuman berasal dari Asia Selatan. Manfaat tayuman dapat dijadikan sebagai obat antibakteri dan anti diare. Nah, ini ya. Ini juga jenis legum yang potensial tidak hanya untuk pakan ternak tetapi juga untuk memperindah ya, sepadan jalan itu sangat indah ya, apalagi kalau pas masa atau musim berbunga itu sangat indah sekali. Tapi di Bengkulu belum banyak yang ada ya di Bengkulu. Di Bengkulu itu kalau banyaknya ya tadi lamtoro, nanti akan kita jelaskan ya.
Eh, Berikutnya ini legume Stylosanthes guianensis ya, memiliki nama umum stilo, tumbuh dengan tipe tegak dan daun bertipe trifoliat ya. Tanaman ini termasuk tanaman berumur panjang dan tumbuh tegak, semi tegak, menyerupai semak. Ini gambaran yang bisa untuk penutup tanah atau lahan. Batangnya sangat kasar, berbulu, serta rimbun menutupi tanah. Tanaman ini setiap tangkai berdaun 3 helai. Stylosanthes adalah herba menahun. Cukup lama nanti bisa ditanam sekali, terus dia akan berkembang terus ya. Hampir semak dia dalam bentuk semak-semak. Kemudian arah tumbuhnya batangnya tegak lurus atau hampir tegak lurus dan memiliki akar pengait ya. Taproot yang kuat, batangnya banyak bercabang. Nah, ini nanti bisa berkembang terus berkembang ya, melebar kemana-mana. Oke, daunnya daun majemuk beranak daun 3, panjang tangkai daun 1 sampai 12 mm, jarak antar daun 0,5 sampai 1,5 mm. Panjang stipula 2 sampai 15 mm. Stipula bersatu dengan tangkai daun. Anak daun berbentuk jorong sampai lancet. Panjang antara 5 sampai 45 mm dan lebar 2 sampai 20 mm. Nah, perbungaannya bagaimana? Berbentuk bulir dia. Muncul di bagian ujung atau aksiler batang. Terdiri atas 4 atau lebih bunga. Bunga didukung oleh daun-daun tangkai luar berukuran 3 sampai 7 mm. Anak daun-daunnya ya. Pelindung bagian luar berukuran panjang antara 2,5 sampai 5,5 mm dan bagian dalam berukuran panjang 2 sampai 4,5 ya. Kemudian panjang daun-daunnya kelopak, daun-daun kelopak ya, 4 sampai 8 mm. Panjang tiap lobus daun kelopak antara 3 sampai 5 mm. Nah, bagaimana dengan buahnya? Buahnya berupa buah kering polong, biji berwarna coklat atau ungu pucat. Stilo tumbuh dan beradaptasi pada lokasi yang panas, namun beriklim lembab ya. Tidak toleran terhadap kekeringan atau suhu yang terlalu dingin. Nah, ya, tumbuh pada berbagai tanah, tapi umumnya dapat beradaptasi dengan baik pada tanah asam dan miskin hara, serta mengandung kadar aluminium dan magnesium yang tinggi. Nah, oleh karena itu ini sangat bagus ya kalau misalnya kita gunakan untuk tanaman pioner, untuk reboisasi ya, atau untuk bagaimana kita menanam misalnya bekas tambang, lahan tambang ya, kita lakukan reklamasi, kita lakukan sesuatu yang biasanya lahan bekas lahan tambang itu kan tidak ada tanaman. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pioner, digunakan ya dengan menyebar bijinya itu bisa kita tanam. Dan biasanya bekas tanah tambang itu kandungan logamnya itu tinggi ya, asam-asam biasanya, dengan aluminium dan magnesiumnya tinggi karena dibalik ya prosesnya. Jadi tanahnya itu yang tanah yang di bawah diangkat ke atas. Kemudian perbanyakan dapat dilakukan dengan mengecambahkan biji. Namun perlakuan dengan perendaman air panas bersuhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Jadi karena bijinya ini sangat keras, itu perlu tindakan skarifikasi namanya ya. Skarifikasi adalah proses bagaimana merusak dinding luar. Jadi supaya air cepat atau bisa masuk dan proses perkecambahan itu bisa berlangsung ya. Jadi untuk memecah lapisan keras biji tersebut bisa menggunakan air panas ya dengan suhu 80 derajat. Dan dengan adanya masuk air tersebut ke dalam biji itu maka bisa meningkatkan laju perkecambahannya.
Jadi tidak mungkin proses pertambahan itu tanpa adanya air. Jadi kalau misalnya ada biji-bijian yang keras, itu biasanya kita lakukan skarifikasi, dilakukan ya. Kalau yang manual misalnya pakai kertas gosok gitu ya, itu manual. Tapi tidak mungkin dengan biji seperti ini kita gosok satu-satu ya, kecil ya kan, nggak mungkin ya. Salah satu caranya itu bisa menggunakan eh, air panas, tapi suhunya jangan sampai 100 ya, 80 derajat selama 10 menit. Bisa juga menggunakan bahan kimia, baik asam ya ataupun alkali ya. Tapi ini harus ada batasan yang jelas, jangan sampai masuk ke dalam calon ini bakal tunasnya itu ya. Nah, berikutnya legium Pueraria triloba. Legium ini memiliki tipe tumbuh prokumben dengan bunga bertipe kupu-kupu. Daunnya bertipe trifoliat ya, lebar dan batangnya berbulu. Tanaman ini tumbuh menjala dan memanjat. Pueraria ini berdaun lebar, bulat, beruncing di bagian ujungnya serta lebat. Daun-daun yang masih muda tertutup bulu berwarna coklat, sedangkan bunganya berwarna ungu kebiruan nih. Ini ada yang kemerah-merah seperti ini ya. Ini ada Pueraria triloba. Nah, ini yang jadi idola di hampir semua tempat di Indonesia ada, dan bahkan dimanfaatkan untuk sayur ya, dipepes ya. Di beberapa tempat bijinya ini nanti dipepes, dibikin dicampur dengan ini ya, biasanya ikan. Nih ya, Leucaena leucocephala. Nah, nama daerahnya ada yang menyebut dengan lamtoro, ada yang menyebut dengan petai Cina ya. Tipe tumbuhnya tegak, pasti Anda sudah tahu, dan bisa besar seperti ini ya. Daunnya bertipe paripinate, sedangkan bunganya berbentuk bola. Nah, ini ya, cakep dia berbentuk bunga. Ini kalau masih kecil seperti ini, nanti putih dia. Kalau sudah berkembang, dia menjadi sesuatu seperti bola putih seperti ini ya. Nah, nanti jadinya dalam bentuk polong. Nah, ini yang sering bijinya dijadikan ini makanan. Tapi kan untuk ininya, untuk hijauannya itu dimanfaatkan untuk pakan ruminansia, dan ini juga sangat digemari juga oleh ruminansia. Nah, tanaman ini berbentuk pohon ya, bisa mencapai ketinggian sampai 10 meter dan memiliki akar yang cukup dalam dia. Dan bisa digunakan untuk pemupukan juga, karena kandungan ini kalau misalnya daunnya dia rontok itu kandungan nitrogennya cukup tinggi dan menjadi humus ya, dan menjadi pupuk ya, menjadi pupuk kompos bagi tanaman yang membutuhkan di sekitarnya. Nah, tanaman ini toleran terhadap hujan ya, angin juga, kekeringan serta tanah-tanah yang kurang subur ya. Kenapa dia toleran? Karena dia bisa menghasilkan kompos ya dari guguran ininya, daunnya, dan itu karena kandungan nitrogennya tinggi bisa dijadikan pupuk ya, jadi bisa menyuburkan tanah di sekitarnya. Nah, yang berikutnya ini Gliricidia maculata. Ini Anda ada yang bilang kayu res di ini ya. Tanaman ini disebut dengan gamal, tipe tumbuhnya adalah tegak. Nah, kalau di Bengkulu ada yang res, ada yang bilang kayu putih. Oh, tapi bukan minyak kayu putih ya. Jadi ini ya yang suka ditanam di sebagai peneduh di ini ya, kebun coklat atau kopi ini banyak lihat di beberapa tempat di Bengkulu ya, sengaja ditanam untuk ini, untuk peneduh ya. Nah, bunga berbentuk malai keluar dari ketiak daun, bunganya berwarna merah, merah jambu ya. Buahnya polongan, akar cukup dalam dia. Nah, ini biasanya ditanam di pagar untuk
pembatasnya dan bisa sekaligus untuk menyuburkan daerah sekitarnya. Fungsi tanaman ini sebagai tanaman pelindung ya, betul ya. Pagar, kemudian sebagai makanan ternak dan penahan erosi. Kayunya tidak keras ya, tidak bisa untuk bahan bangunan. Dapat diperbanyak dengan menggunakan stek atau biji. Gamal ditanam sebagai penahan angin, termasuk bank protein ya. Kalau tidak hanya bank duit saja, bank untuk protein karena kandungan proteinnya cukup tinggi ya, bisa diberikan pada ternak, pakan ternak dan pagar hidup. Nah ini dalam sistem nanti kita jelaskan di belakang, sistem 3 strata bisa digunakan. Sistem 3 strata nanti kita akan jelaskan bagaimana secara detail sistem 3 strata. Jadi di pinggirnya nanti kita tanam pohon Gliricidae ini ya, dengan harapan pada saat musim kemarau dia masih berdaun lebat dan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Sementara misalnya dari jenis rumput ya, pakan dari jenis rumputan atau gramini itu sudah coklat-coklatan, sudah ini ya, sudah tidak bisa tumbuh dengan baik karena pada saat musim kemarau itu kekurangan air sehingga tidak bisa mendukung pertumbuhan dari rumput itu ya. Nah, tanaman ini bisa diperbanyak dengan stek ya, dipotong, tancapkan langsung tumbuh dia. Sudah dapat dipanen perdana pada usia di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun sudah bisa dipanen daunnya. Biasanya 8 sampai 10 bulan. Jadi ini ya bisa langsung dipanen nih ininya. Nanti dia akan ini bertunas kembali. Nah, itulah salah satu keunggulan hijauan kalau kita pintar, mempunyai strategi, menanam hijauan yang cocok itu bisa memberikan dampak ya, kontinuitas pada hijauan pakan itu bisa terjamin ya. Kemudian penanaman stek lebih baik berasal dari batang bawah yang cukup usia. Ya, jadi misalnya sudah berumur 2 tahun ya, diameter batang cukup besar di atas 4 cm dengan panjang stek bervariasi mulai dari 40 cm sampai dengan 1,5 meter. Jadi itu kalau di stek ya, harus bukan batang muda tapi batang yang sudah tua. Itu akan lebih bagus, tetapi kalau tidak ada pilihan ya bisa saja ya, tergantung bagaimana kualitas tanahnya nanti ya. Kemudian jarak tanam juga bervariasi, bisa 40-50 cm sampai dengan 1,5 sampai 5 meter tergantung kebutuhan. Gamal yang mengandung nilai gizi yang tinggi ya. Jadi protein kasar berada di antara 18 sampai 30% cukup tinggi ya. Dan nilai kecernaan bisa mencapai 50 sampai 65 persen ya, cukup bagus ya untuk makan dominan. Kemudian berikutnya itu adalah Kaliandra cautirsus. Nah, ini juga bunganya cakep juga ya. Nanti kalau Anda ada di daerah Anda bisa Anda identifikasi ya. Memiliki nama umum Kaliandra, tumbuh secara tegak, erek ya, daun bertipe paripinnate, bunganya berbentuk bola. Kaliandra merupakan tumbuhan asli dari kawasan lembap atau sublembap Amerika Tengah, dari Meksiko hingga ke barat Laut Panama. Nah, pada tahun 1936 ya, diintroduksi ke Jawa dari Guatemala, jauh di Amerika Latin sana. Dan pada tahun 1070-an ya, 1970-an telah dapat tumbuh baik di Indonesia dan beradaptasi di Indonesia. Saat ini Kaliandra ditanam di berbagai negara Asia Tenggara hingga ke sebagian kecil negara-negara tropis lainnya. Tuh ya Kaliandra. Kemudian bentuknya semak ya, tinggi bisa mencapai 4 sampai 6 meter, cukup tinggi. Diameter batang dapat berukuran 30 cm
dengan kulit batang berwarna coklat kehitaman. Daunnya bagaimana? Daun majemuk, menyirip, ganda, bersling, alternate ya, dengan jarak antara ruas recis 10 sampai 17 cm. Kemudian perbungaannya bagaimana? Terdiri dari sedikit atau banyak kepala bunga. Bunga berkelompok di bagian ujung terminal, ya, bunganya berkelompok dan membentuk racemosa berukuran 10 sampai 30 cm. Ya, seperti ini ya. Kemudian bunga berwarna merah keunguan berukuran 4 sampai 6 cm. Daun kelopak berukuran 2 mm. Kemudian kelopak mahkota 5 sampai 6 mm dengan benang sari yang banyak. Nih, seperti ini. Sangat bagus, sangat indah ya. Kemudian buah kering panjang 8 sampai 11 cm. Dan lebar 1 cm. Biji berjumlah 3 sampai 15 ya, berbentuk elips dan pipi berukuran 5 sampai 7 mm berwarna coklat ini. Nah, ini bisa ditanam secara baik ini seperti ini. Dibikin lorong-lorong seperti ini, kemudian nanti di tengahnya bisa ditanam ya terserah ya, mau ditanam rumput juga atau tanaman pangan lainnya yang kira-kira tahan naungan tentunya, karena memang sinar matahari ya mungkin sebagian terhalang oleh kaliandra ini. Nah, berikutnya adalah Arachis pintoi ini ya. Nama lain legume ini adalah kacang hias ya, kacang hias, dan ini sangat cepat tumbuhnya ya. Tumbuh dengan tipe procumbens, kemudian daun yang bertipe paripanit ya. Kemudian bunganya berbentuk kupu-kupu. Pembunganya sangat tergantung dari ketersediaan air dalam tanah dan suhu yang sesuai. Merupakan salah satu legume tropis yang lebih tahan terhadap naungan. Artinya ya, bisa kalau tanaman tahan naungan ini bisa ditanam di bawah tegakan pohon ya. Misal taruhlah sebagai contoh ya, kalau di bawah tegakan sawit ya, ada kebun karet, itu masih bisa dia tahan karena alangkah enaknya, alangkah untungnya kalau misalnya karetnya juga bisa kita panen atau sawitnya bisa kita panen ya, di bawahnya untuk pakan ternaknya. Nah, inilah sistem integrasi itu sering dilakukan dengan mengkombinasikan ya, ada tanaman perkebunan, bisa karet, bisa kelapa ya, bisa sawit ya, yang tergantung, ada yang perkebunan coklat, di bawahnya jangan dibiarkan kosong, bisa ditanami dengan hijauan pakan ternak dalam bentuk leguminosa, dan itu sangat banyak manfaatnya. Di samping bisa mengurangi erosi, bisa menambah jumlah nitrogen sehingga mengurangi pemupukan ya, bisa nanti hijauannya untuk pakan ternak, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, kita manfaatkan. Jadi tidak dibiarkan lahan itu istilahnya terbuka sia-sia. Nah, merupakan salah satu legume tropis yang lebih tahan ya terhadap naungan ini tadi ya. Kalau dibandingkan yang lain, menghasilkan biomasa yang tinggi juga pada kondisi naungan yang berat. Walaupun sudah misalnya ya, tanaman sawit itu kalau sudah besar, kanopinya itu nyambung ya. Jadi di bawahnya itu sinar matahari biasanya tidak tembus kalau sudah menyambung. Atau di bawah pohon karet itu kan juga kanopi kanopi karetnya itu sudah nyambung antara batang yang satu atau tanaman yang satu dengan yang lain. Bawahnya suka sangat teduh. Nah, ini masih bisa bertahan tanaman dari Arachis atau tanaman leguminosa Arachis ini ya. Mungkin cukup
Sekian dulu ya pertemuan kita. Ya, semoga bermanfaat. Nah, ini baru sebagian ya. Nanti mungkin di daerah Anda masih banyak sekali tanaman leguminusa pohon yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Ini adalah contoh bagaimana kita harus bisa memanfaatkan karena kita secara akademik tahu apa manfaat daripada tanaman-tanaman tersebut. Kita akhiri, tetap semangat ya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.